Sebelumnya, perkenalkan, kami adalah kelompok 3 yang terdiri dengan saya sendiri yaitu Rahma Azahra dan juga saya di sini ditemani kedua rekan saya yaitu Rinaldi Simanulang dan Muhammad Ilham Syaputra. Halo semuanya, di era digital yang serba cepat ini, media digital memang memberikan banyak kemudahan. Tapi, tahukah kamu, di balik semua kelebihannya, media digital juga memiliki sejumlah kekurangan yang perlu kita waspadai. Nah, di sini kita akan membahas tentang hal tersebut. Yuk, kita bahas bersama. Ketergantungan teknologi. Setiap hari, kita membuka HP lebih dari satu kali. Kita terhubung ke internet, media sosial, dan berbagai aplikasi seolah tak bisa lepas dari layar. Teknologi memang memberi kita kemudahan luar biasa, akses cepat ke informasi, komunikasi instan, dan hiburan tanpa batas. Tapi, di balik kenyamanan itu ada ketergantungan yang tumbuh perlahan. Gelisah saat jatuh dari ponsel, sulit fokus tanpa notifikasi, hingga scroll tanpa tujuan di waktu luang. Ketergantungan ini bukan cuma soal durasi, tapi soal bagaimana teknologi mulai mengendalikan perhatian, waktu, bahkan cara kita menjalani hari. Selanjutnya, menurunnya interaksi sosial. Akibat dari ketergantungan ini, interaksi sosial secara langsung mulai menurun. Obrolan tatap muka semakin jarang, tergantikan oleh pesan singkat dan emoji. Di meja makan, percakapan terganggu oleh layar. Anak-anak lebih akrab dengan tablet daripada teman sebaya. Studi menunjukkan bahwa penggunaan teknologi secara berlebihan dapat memicu kesepian, stres, dan menurunnya kemampuan komunikasi. Kita punya ratusan teman di media sosial, tapi merasa tidak benar-benar didengar atau dipahami. Inilah saatnya kita kembali menyeimbangkan, letakkan layar sejenak, hadir sepenuhnya, dan bangun kembali koneksi nyata dengan orang-orang di sekitar kita. Penyebaran hoax. Hoax adalah informasi palsu yang sengaja disebarkan, menipu, atau menyesatkan. Media digital jadi ladang subur bagi hoax karena informasi bisa menyebar cepat tanpa verifikasi. Algoritma media sosial mempercepat streaming konten dan literasi digital yang rendah bikin banyak orang sulit membedakan mana yang benar dan mana yang bohong. Dampaknya bisa serius seperti menciptakan kepanikan, merusak reputasi, bahkan memicu konflik. Jadilah pengguna yang bijak, cek dulu sebelum sebar. Kemudian, salah kesehatan akibat kekurangan akses digital. Semua orang bisa menikmati teknologi digital, daerah terpencil, akses internet dan perangkat masih terbatas. Akibatnya, sulit mendapatkan informasi kesehatan yang akurat, edukasi kesehatan terlambat, dan layanan seperti telemedicine pun tidak bisa dijangkau. Kondisi ini meningkatkan risiko kesalahan informasi dan keterlambatan penanganan. Kesenjangan ini bisa berpengaruh kondisi kesehatan masyarakat. Penting banget untuk memastikan pemerataan akses digital agar semua orang bisa merasakan manfaatnya. Zaman sekarang, informasi datang dari mana saja, dari HP, laptop, media sosial, notifikasi tak berujung. Saking banyaknya, otak kita bisa kewalahan. Inilah yang disebut overload informasi. Ketika informasi yang kita terima melebihi kapasitas otak untuk memproses. Akibatnya, fokus jadi terganggu, muncul rasa cemas, bingung mengambil keputusan, bahkan lelah secara mental. Yang lebih parah, overload ini membuka celah bagi misinformasi dan hoax. Jadi, yuk mulai dari hal sederhana, batasi waktu scroll, pilih sumber informasi yang terpercaya, dan beri waktu otak untuk beristirahat. Dan teknologi seharusnya mempersatukan, tapi nyatanya bisa memperlebar jurang. Kesenjangan digital terjadi saat sebagian masyarakat tidak punya akses ke perangkat internet atau literasi digital. Akibatnya, mereka tertinggal dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Akses teknologi harus jadi hak bersama, bukan hanya milik segelintir orang. Jadi, meskipun media digital sangat bermanfaat, kita juga harus bijak dalam menggunakannya. Kenali kekurangannya, lindungi diri kita, dan manfaatkan teknologi dengan cerdas. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.